Selamat pagi, Bu. Iya, selamat pagi Nona. Boleh perkenalkan namanya? Iya, Ibu, jadi perkenalkan nama saya Fika Hareli, Bu. Oke, Nona Fika ya. Kalau boleh tahu, oke. Kalau boleh tahu, Fika datang ke sini dengan apa? Naik angkot, Ibu. Oh, jadi panas ya. Iya, Oke. Kemudian, Fika masih sekolah. iya, Ibu. Masih sekolah. Oke. Umur Fika berapa? 17 tahun, Ibu. 17. Gak mungkin Fika datang ke sini tidak ada alasan ya. Jadi apa maksud kedatangan Fika untuk ke sini? Ada masalah apa yang Fika alami? Iya, Ibu, jadi masalah saya itu kurang percaya diri, Ibu. Oh, jadi Fika kurang percaya diri. Iya, Ibu. Apakah Fika mempunyai rasa ragu-ragu untuk menyampaikan masalah Fika terhadap Ibu? Ada ragu biasanya? Ada, Ibu. Ada ragu. Jadi proses konseling ini kan tidak mungkin berjalan cuma begitu saja ya. Ibu sebagai konselor juga mempunyai tanggung jawab. Jadi dalam konseling itu kalau di dalam konseling itu ada asas-asas, ada kan punya bidang-bidang. Jadi konseling itu banyak, tapi di proses konseling ini ada asas-asas yang kita terapkan ya. Dia sampai di asas kan? Iya, jadi ada asas-asas yang ibu sebagai konselornya terapkan. Jadi ada asas kerahasiaan. Itu maksudnya apapun yang nanti Fika ceritakan kepada ibu itu menjadi sebuah rahasia dalam proses konseling ini. Jadi ibu tidak akan menceritakan, atau Fika juga tidak boleh untuk menceritakan kepada siapapun ya. Iya, jadi hanya Fika dan ibu saja yang tahu. Kemudian keterbukaan, masalahnya itu nanti Fika terbuka kepada ibu, masalah yang Fika alami nanti sampai di titik terakhir Fika punya masalah itu, Fika harus cerita ya kepada ibu. Kemudian kesukarelaan yang tadi Fika datang ke sini dengan sendiri, Fika mau datang untuk menceritakan Fika punya permasalahan kepada ibu. Permasalahan Fika itu kurang percaya diri dan tidak percaya diri ya. Iya. Mungkin ada hal yang bikin Fika tidak percaya diri itu apa? Kayak apa sih? Iya, Ibu, jadi kurang percaya diri itu karena sering diejek oleh teman-teman, tetangga. Kayak saya takut bicara gitu, kayak saya takut bicara. Saya takut untuk mengeluarkan opini atau pendapat. Apalagi? Mungkin itu saja. Oh, jadi Fika kurang percaya diri. Kemudian ada hal ada hal tidak Fika yang membuat Fika sampai kayak merasa gugup, kayak merasa keringat dingin untuk melakukan sesuatu di depan banyak orang. Jadi itu saya itu takut berbicara di depan umum, atau kalau biasanya presentasi di dalam kelas itu ibu saya merasa sangat ketakutan, keringat dan sebagainya. Jadi Fika merasa tidak percaya diri ya. Sampai membuat Fika merasa terganggu. Oke, jadi itu tuh sebenarnya dari diri kita. Jadi kita harus itu punya solusi nih. Jadi pertama itu dari diri kita itu berlatih. Jadi Fika punya kaca di depan rumah tidak? Di depan kamar tidak? Ada di kamar tidak? Ada, Ibu. Oke, jadi kalau menurut ibu sih dari berlatih pertama, Fika membiasakan diri untuk berdiri di depan kaca. Kemudian Fika berlatih, jadi kemudian Fika bisa membiasakan diri di depan kaca untuk berlatih. Anggap saja itu di kaca itu yang diri Fika itu semua banyak orang. Fika berlatih untuk berbicara, ya. Apapun yang menjadi permasalahan itu dibuat dengan berlatih. Jadi berlatih saja, apapun
kosakata itu tuh harus berlatih, biarpun nanti tidak sama dengan di depan banyak orang, tapi harus dimulai dengan berlatih tentang kaca. Kemudian jangan berpikir kalau teman-teman itu akan mengejek Vika. Harus berpikir positif. Jadi kayak teman-teman lain itu dia mendukung saya. Kalau misalnya saya ini dari semuanya itu belum bisa, nanti perlahan-lahan pasti bisa ya. Terus jangan sampai Vika merasa gugup sampai merasa kurang nyaman ya. Harus menjaga kesehatan mental Vika. Jadi apapun yang nanti Vika terima nanti negatif maupun positif itu harus Vika terima saja. Jangan membuat suatu pikiran yang nanti mengganggu kesehatan Vika ya. Jadi harus banyak-banyak berlatih, harus banyak-banyak berpikir positif, jaga kesehatan mentalnya Vika, jangan sampai terganggu ya Vika. Mungkin itu saja yang Ibu sampaikan kepada Vika solusinya dari Ibu. Kemudian ada lagi yang Vika ingin ceritakan kepada Ibu? Itu saja sih Bu yang saya. Oke, kalau itu saja yang Vika sampaikan kepada Ibu. Vika harus ingat kalau berlatih, berpikir positif itu harus Vika terapkan, karena itu juga kunci ya. Jangan menganggap remeh bahwa rasa percaya diri itu ini, tapi harus berlatih, harus berlatih untuk keterampilan untuk keterampilan Vika. Kemudian berpikir positif juga, jaga kesehatan mental Vika ya, jangan sampai terganggu. Oke saja mungkin itu dari Ibu. Selanjutnya kalau ada merasa kurang, Vika boleh datang kembali ke sini untuk konsultasi bersama Ibu kembali. Terima kasih Ibu karena sudah memberikan motivasi bagi saya, khususnya pribadi saya sendiri ya. Jadi mungkin saya berterima kasih Ibu bahwa saya itu tidak salah tempat Ibu untuk bercerita atau saya itu tidak salah tempat Ibu untuk bercerita maupun mengeluarkan kisah-kisah saya. Oke, jadi sampai sini perjumpaan kita. Sekian dan terima kasih. Shalom.